Laut Merah tak lagi menjadi jalur yang memikat perusahaan pelayaran sejak Houthi memenuhi langit di atas Selat Bab al-Mandab dengan artileri. Dulu, Laut Merah menjadi salah satu jalur paling aktif, mengingat 15% pelayaran di dunia terjadi di samudera ini. Bahkan saat Houthi berjanji tak melancarkan serangan pada saat gencatan senjata di Gaza pun, para pengusaha tak mau ambil resiko. Demi menekan Houthi dan mengembalikan kebebasan berlayar, Amerika Serikat mengirim serangan mematikan terhadap Houthi di Yaman. Namun bukannya gentar, Houthi justru semakin terpacu untuk mengerahkan lebih banyak serangan di Laut Merah. Bagaimana situasi di Laut Merah ke depannya? Jadi, ini adalah Laut Merah, jalur pelayaran yang sering digunakan oleh negara-negara Eropa dan Amerika untuk mengirim barang ke Asia dan sebaliknya. Dari Eropa melewati terusan Suez, lalu masuk ke Asia melalui Selat Bab al-Mandab dan sebaliknya. Ya, ini adalah jalur pelayaran tercepat antara Eropa dan Asia. Makanya, sekitar 15% volume perdagangan maritim global rutenya melewati Laut Merah dan terusan Suez. Tapi, semua berubah sejak perang Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober 2023. Sebagai bentuk solidaritas terhadap Hamas, kelompok Houthi yang bermarkas di Yaman secara berkala meluncurkan serangan terhadap kapal-kapal Amerika Serikat, Israel, Eropa, dan afiliasinya. Sejak 2023, Houthi telah melancarkan lebih dari 100 serangan, menenggelamkan 2 kapal, menyita 1 kapal, dan menewaskan 4 pelaut. Tentu, tak ada yang mau ambil resiko sebesar itu demi menghemat waktu dan biaya perjalanan. Imbasnya, kapal yang melewati terusan Suez anjlok hingga 50%. Dari yang sebelumnya pada 2023 tercatat ada 26.000 unit kapal yang melewati terusan Suez, kini pada 2024 hanya ada 13.200 kapal yang berani melewati perairan itu. Kapal-kapal yang sebelumnya melewati terusan Suez kini harus memutar melewati Tanjung Harapan, lalu menyusuri benua Afrika untuk menuju Asia dan sebaliknya. Imbasnya, waktu lebih lama, ongkos pun membengkak. Misalnya begini, untuk berlayar dari Eropa menuju Taiwan lewat Laut Merah, kapal kontainer biasanya butuh waktu 25,5 hari untuk menempuh sekitar 18.250 km. Tapi, karena harus memutar melewati Tanjung Harapan, sekarang kapal kontainer dari Eropa ke Taiwan butuh waktu 34 hari alias 9 hari lebih lama. Belum lagi jaraknya yang semakin jauh, yakni 25.002 km, lebih jauh sekitar 7 km. Para pengusaha kompak memandang Laut Merah sebagai jalur penuh resiko. Tak ada yang bisa menjamin keselamatan dan keamanan kru, kargo, dan kapal mereka. Begitupun dengan pengusaha-pengusaha lain. Pertanyaannya, bagaimana Houthi bisa begitu memengaruhi keamanan di Laut Merah? Sebenarnya, ketika Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata tahap pertama pada 19 Januari 2025, Houthi sempat berjanji tak akan menyerang kapal di Laut Merah. Walau begitu, para pelaku industri pelayaran internasional masih belum berani lewat Laut Merah. Mereka memilih memutar menyusuri benua Afrika untuk melewati Tanjung Harapan. Dan benar saja, ketakutan para pelaku industri pelayaran benar-benar terjadi. Setelah gencatan senjata Israel dan Hamas tahap 1 selesai pada 1 Maret 2025, Houthi segera mengancam akan kembali menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Ancaman itu Houthi siarkan pada Rabu 12 Maret 2025 setelah Israel memblokade bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sebagai tanggapan atas ancaman Houthi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump segera mengobarkan bendera pertempuran dengan Houthi. Pada Jumat 15 Maret 2025, Trump memerintahkan pengerahan serangan besar-besaran terhadap Houthi di Yaman. Serangan pecah pada Sabtu 16 Maret 2025 dan telah memakan korban jiwa hingga 53 orang per Senin 17 Maret 2025. 11 drone Houthi ditembak jatuh pesawat tempur Amerika Serikat dan mungkin masih akan terus bertambah. Pejabat Amerika Serikat menyebut serangan kemungkinan akan berlangsung hingga berminggu-minggu. Namun, bukannya gentar, Houthi justru menunjukkan sikap sebaliknya. Setelah menerima pukulan dari Amerika Serikat, pemimpin Houthi, Abdul Malik al-Houthi, menyatakan bahwa kelompoknya akan terus melanjutkan serangan di Laut Merah.
Walau begitu, komunitas internasional terus menyuarakan deeskalasi konflik di Laut Merah. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan militer untuk mengendalikan dan menghentikan sementara semua kegiatan militer. Sementara, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menilai akar konflik sebenarnya ada pada Iran yang memberikan bantuan untuk Houthi. Setelah Rubio, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga meminta agar para pihak yang terlibat konflik menyelesaikan melalui dialog politik. Namun, Amerika Serikat sudah bertekad akan terus melancarkan serangan sampai tujuan mereka tercapai, yakni menghentikan serangan Houthi dan menyeret Iran ke meja perundingan. Laut Merah, Terusan Suez, dan Selat Bab al-Mandab kini bukan lagi jalur maritim terbaik bagi para industri pelayaran. Laut Merah masih berdarah, belum ada angin segar yang berembus. Kira-kira, bisakah pukulan Amerika Serikat menyurutkan sikap Houthi untuk tidak lagi menyerang kapal yang berlayar di Laut Merah? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.